Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan memberikan analisa tentang SMGR atau Semen Indonesia. Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita mulai. Biasa saya akan mulai analisa untuk di time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Nah, oke. Saya akan mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko span buying-nya flat, A-nya turun, Kijun Sen Tenkan-sen turun, Chikou di bawah candle. Ini secara keseluruhan monthly ini bearish. Oke. Nah, terus di time frame weekly kita juga bisa lihat Senko span buying-nya turun, A-nya turun, Kijun Sen Tenkan-sen-nya turun, Chikou di bawah candle. Ini juga bearish. Untuk daily di sini kita bisa lihat ini B-nya juga turun, Senko span A-nya turun, Kijun Sen Tenkan-sen turun, jika di bawah candle ini juga bearish. Jadi kita bisa dapat secara keseluruhan trend daily, weekly, sama monthly ini bearish. Oke. Nah, karena itu setelah itu kita coba analisa elliott wave. Nah, untuk elliott wave sendiri kita bisa lihat ini wave 1, wave 2, ini wave 3, wave 4, wave ini wave 5. Oke. Untuk yang ini penurunan ini kita lihat ya. Ini bisa jadi WX ya, complex correction di mana ini A, B, C, ini ada wave W, terus A, B, C ini wave X, terus ini ada A, B, C, ini wave Y. Dimana kita cukup fokus ke ininya. Ini ada A, B, C. Kita fokus ke ini, wave B ke C. Oke. Nah, turun di time frame weekly. Di sini kita bisa lihat, ini kalau misalnya dia wave C, apakah ini udah selesai? Nah, dia mungkin masih belum selesai ya. Ini bisa jadi 1, ini 2. Ini bisa jadi belum selesai 3-nya, baru nanti ada 4 dan 5. Oke. Terus kita coba cek di time frame daily ya. Daily ini wave 3-nya kayaknya emang belum selesai sih ya. Ini bisa 1, 2. Kalau ini 3, 4, 5, ya bisa aja sih. Sebenarnya kita coba cek ya. Kalau misalnya ini, oke, masih bisa sih. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa. Ini nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5 sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ini kan subwave dari yang weekly-nya, yaitu wave 3. Kalau misalnya ini subwave dari wave 3, ini nggak boleh diagonal, oke? Kecuali kalau misalnya ini sebenarnya bukan wave C. Oke, nah gini. Kecuali kalau misalnya ini X ke Y ini bukan ABC, tapi ini WXY juga dengan skala yang lebih kecil. Nah, gini. Ini bisa jadi WX. Kok gini? Ini WX atau Y di skala yang lebih kecil. Oke. Jadi ini bisa 1 atau W, ini bisa A atau W, ini bisa B atau X, ini bisa C atau Y. Jadi kalau misalnya dia C, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 3-nya belum selesai. Kalau misalnya dia Y, ini berarti bisa A, B, C sudah selesai. Oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang. Kalau misalnya kita zoom out ya, balik ke monthly. Di sini apakah wave koreksi ini udah selesai? Kita coba cek ya. Jadi kalau misalnya ini udah selesai kan berarti ini adalah sebenarnya wave 1 besar, wave 2 besar, dan ada 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi kita cari ujung dari ini, wave koreksi ini. Yaitu kita coba tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini. Terus saya mau clusterin, ini kan bisa jadi dia WXY gini ya. Nah, jadi saya mau tarik panjang dari W ini, proyeksikan ke X. Terus external retracement dari W ke X. Terus untuk subwave-nya,
ini kan ada ABC atau WXY dalam time frame yang lebih kecil kan. Saya mau proyeksikan panjang ini ke sini dan retracement dari sini ke sini. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini kita udah dapat nih. Ini cluster Fibonacci pertama, yaitu supportnya ada di Corona, yang Corona ini. Terus cluster kedua adalah di 61,8 ini. Nah, dari sini kita lihat di sini ada angka psikologinya berapa nih? 5.000. Kan? Support pertama ada di 5.000. Support kedua ada di 4.000. Nah, terus ditambah lagi, kalau yang ini, support kedua ini di sini ada base loh. Nah, jadi untuk kalian yang misalnya kalian belajar supply and demand, itu kan kadang ada secara basic itu kayak ada rally based rally atau drop based drop dan seterusnya kan. Nah, sebenarnya base yang di situ yang dicari itu rally based rally. Nah, base itu sebenarnya terbentuk dari ini wave 2-nya, dari impulsive wave. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini emang ada time frame yang lebih besar lagi kan. Jadi sebenarnya wave 2 ini adalah base-nya, oke? Rally based rally. Nah, tapi kadang nggak cuma wave 2 sih. Wave 4 juga bisa jadi base. Nah, cuma kalau ini kan secara yang time frame yang besar. Ini adalah base yang cukup besar, terlalu lebar, oke? Jadi kadang orang akan turunin time frame-nya, yaitu nggak pakai base yang terlalu besar, jadi pakai minor base dalam base-nya, oke? Nah, dalam hal ini kalau kalian gabungin Elliott wave, berarti kan di wave 2. Nah, tapi karena wave 2-nya terlalu besar, jadi kadang biasanya dipakai wave 2 dari wave 3, yaitu di sini. Kalau misalnya kalian lihat, ini kan sebenarnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, wave 2 ini adalah base-nya. Wave 2 dari wave 3, oke. Terus ini ada cluster juga sama Fibonacci, terus cluster angka psikologi. Jadi secara keseluruhan, menurut saya pribadi, ini support untuk SMGR itu support kuatnya ada di 4.000. Tapi bisa jadi dia emang cuma targetin ke 5.000 kan. Karena 5.000 juga angka psikologi yang cukup bisa diandalkan. Nah, Fibonacci-nya kita hapus. Oke, jadi dari sini kita udah dapat 2 target nih. Ini kita nggak usah pusing ini ya. Ini wave C atau Y. Nah, oke. Nah, anggap aja gini. Nah, jadi kita ada 2 support nih. Jadi pertanyaannya, dia akan ke sini 4.000, 5.000 atau ke 4.000 baru naik. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita coba ini tambahin ini apa Fibonacci kanal Fibonacci apa ya, Fibonacci channel maksudnya. Oke. Nah, jadi dari support ini terus kita coba analisa secara time ya. Untuk cara analisa secara time itu kalian bisa cek Fibonacci time analysis. Saya mau proyeksikan panjang wave W ke wave Y-nya ke sini, oke. Terus saya mau coba panjang wave X-nya proyeksikan ke wave Y-nya, oke. Di sini. Nah, ini saya pakai time frame monthly yang khusus ini. Atau di weekly juga boleh lah, biar apa hasilnya nggak usah di monthly aja. Soalnya ini kalau di zoom out gini kan, saya kan pakai swing yang cukup besar kan. Nah, ini akan terlalu banyak candle sih. Nah, ini swing yang saya pakai yang ini kan pertama. Ini saya pakai swing yang monthly. Nah, terus untuk yang swing minor ini baru saya balik ke yang ininya time frame weekly. Oke.
saya mau proyeksikan panjang ini dari sini ke sini, proyeksikan ke sini saat dia turun, terus dari saat corona sampai dia naik, proyeksikan ke sini. Oke. Ada lagi low ke low, high ke high. Oke. Dari high sini ke high sini, saya mau proyeksikan ke low yang corona. Oke. Dah. Kayaknya udah cukup sih. Dari ini kita bisa lihat ya. Ini mungkin jadi cluster yang bisa diandalkan. Oke. Apakah ada cluster lain? Bisa jadi. Cuma kita cukup fokus satu aja. Bisa jadi dia nggak di sini, tapi menurut saya ini cukup bisa lah jadi cluster. Ini di bulan apa? Akhir tahun ya, Desember 2022. Habis itu, dari cluster price dan time, ini kita gabungin sama channel. Itu berarti kalau dilihat, ini sebenarnya bisa jadi support yang kuat loh, di 5.000. Oke. Jadi kita bisa anggap aja, oke. Di sini juga bisa ya. Nah, berarti mungkin ada, kalau dia mau sampai ke 4.000, mungkin dia butuh waktu yang jauh lebih lama. Nah, cuma paling dekat berarti di akhir tahun dia balik ke sekitar 5.000. Oke. Jadi target terdekat kita ada di ini, 5.000 ketika akhir tahun 2022. Nah, setelah itu apakah dia akan lanjut naik? Nah, itu ini ya, tergantung dari kinerja perusahaannya nanti. Nah, kenaikannya itu tergantung, kalau misalnya kinerjanya masih bagus, berarti dia akan naik cukup tajam. Kalau misalnya kurang, mungkin dia akan melanjutkan penurunan sampai ke 4.000 ini. Oke. Nah, setelah ini saya mau coba analisa dengan ini fundamentalnya. Kita cek total ekuitasnya tahunan, terus EPS-nya tahunan. Oke. Di sini kita bisa lihat total ekuitasnya ini hampir selalu naik. Selalu naik. Kita cek secara logaritma. Ini naik, tapi beberapa tahun terakhir ini pelan ya. Kenapa dia pelan? Karena kalau kalian lihat ini EPS-nya, dia naik, terus 2015 sampai sekarang ini udah nggak stabil EPS-nya, turun dan nggak stabil. Nah, itu membuat kenaikan dari total ekuitasnya ini melambat. Oke. Nah, jadi permasalahan dari SMGR ini sebenarnya bukan kenaikan ekuitas, iya, tapi itu permasalahannya ini apa? Pendapatan dari SMGR ini kurang stabil sejak 2015 sampai sekarang. Oke. Nah, terus kita coba cek secara ini PBV sama price apa pairnya. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau PBV yang sekarang nih itu adalah PBV terendah sepanjang di IPO-nya. Terus saya mau tambah Bollinger Band di ini. Pindah ke panel yang telah ada di bawah. Patternnya saya pertebal. Nih, kalau kalian lihat. Untuk time frame-nya, cek 5 tahun ya, 260 candle, PBV ratio dari time frame weekly. Nah, kita bisa lihat, kalau bahkan PBV-nya ini udah terendah sepanjang IPO, dia bahkan di bawah lower band PBV secara 5 tahunan. Oke. Jadi ini emang udah kalau dihitung ya, kalau kita cuma patokan ke PBV, ini sebenarnya udah terdiskon banget SMGR. Tapi apakah dengan PBV rendah ini dia nggak akan turun? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang pasti sih. Karena dia kalaupun udah rendah diskon, dia bisa tetap jatuh terus. Kenapa? Itu sebenarnya tergantung dari kinerja perusahaannya sendiri. Oke. Jadi kalaupun dia PBV-nya, ini PBV udah paling rendah, bahkan di bawah lower band. Nah, bukan berarti dia nggak akan turun lagi. Bisa jadi dia malah lanjut turun lagi. Oke. Permasalahannya yaitu karena di labanya. Nah, untuk labanya kita lihat di pairnya. Nah, di pairnya sendiri ini kurang stabil ya. Sejak
yang itu 2015, kita bisa lihat pairnya itu naik turun terus. Oke. Nah, terus pair yang sekarang ini ada di 18,048. Nah, sedangkan untuk rata-ratanya, itu kalau kalian lihat, sebelum 2015 rata-rata pairnya itu ada di sekitar 12 sampai 13. Oke. Jadi kalau PBV-nya ini udah paling rendah, kita nggak bisa andalin PBV-nya lagi sekarang. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke pairnya. Nah, pairnya ini sebelum dia 2015, ini rata-ratanya ya di 12 sampai 13, oke. Nah, untuk pair, ini apakah mau dipakai Bollinger Band-nya seperti PBV? Menurut saya boleh, bebas. Tapi untuk alasan kenapa perlu dipakai Bollinger Band, kalau menurut saya pribadi ya, ini nggak ada alasan khusus sih kalau pairnya dipakai ke Bollinger Band. Makanya kalau untuk pair ya, saya nggak pakai Bollinger Band ke pairnya, oke. Nih, nggak ada alasan khusus kenapa dia harus kejar di floor bandnya secara pair. Karena pair kan ini semakin rendah pairnya itu semakin bagus kan. Nah, cuma kalau misalnya emang sampai sekarang ya, mungkin kalau kalian kepikiran itu bisa dikoreksi atau kalau misalnya ada kesalahan ya. Nah, kalau menurut saya, kalau PBV-nya di bawah lower band itu atau di atas upper band-nya itu juga nggak ada hal yang khusus menandakan dia apa. Kalau menurut saya ya, beda dengan PBV-nya kalau untuk di Bollinger Band ya. Jadi biasanya saya nggak pakai Bollinger Band di PE, oke. Nah, terus di sini untuk PE-nya kita anggap aja karena kita nggak bisa andalin PBV-nya, kita patokannya ke PE-nya, yaitu PE-nya minimal balik deh ke sebelum dia 2015, alias di sekitar 13. Jadi kalau misalnya PE-nya perlu balik ke 15, ke 13, berarti otomatis kita lihat nih, harga yang sekarang itu ada di 6.150 dibagi PE sekarang itu ada di 18,048 terus dikali 13 ya. Berarti untuk SMGR itu balik ke ini 13 PI-nya. Itu berarti dia harus ada di 4430. Nah, 4430. Jadi secara fundamental kalau misalnya kita mau PI-nya balik ke yang dulu sebelum 2015 pendapatannya kacau, berarti PI-nya kita perlu targetin ketika dia balik ke 13, oke. Ketika PI-nya perlu balik ke 13, berarti harga yang harus dicapai itu ada di 4.425, oke. Nah, jadi secara fundamental, target kita itu ada di 4.400. Tapi secara teknikal ini mungkin ada support kuat di 5.000, oke. Jadi ya, kalau ini kan emang plus minus 500 lah ya supportnya secara teknikal. Jadi bisa kita bilang kalau kemungkinan besar ya. Tapi ini bisa jadi salah, tapi kemungkinan besar kalau digabungin secara teknikal sama fundamental, ya SMGR itu kemungkinan besar dia akan tertahan di support 5.000 atau kalau nggak di 4.000. Nah, kalau misal dia udah sampai 5.000 atau 4.000, dia sideway lama, misalnya dia udah sampai sini, dia sideway lama, itu ya sebenarnya itu ya bisa jadi karena sebenarnya dia cuma nunggu momentum aja sampai perusahaan mencatatkan kinerja yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya udah hasil dari kinerja perusahaannya itu jauh lebih baik, dia kemungkinan akan breakout. Tapi kalau misalnya suatu saat itu ada kayak pandemi atau apa-apa, sampai perusahaan mencatat kerugian, bisa jadi dia malah lanjut turun. Oke. Nah, untuk kedepannya, berarti target untuk kesimpulannya, SMGR ini akan turun ke sekitar 5.000, sedangkan kedepannya kita perlu cek dari kinerja perusahaannya lagi. Oke, sekian analisa SMGR, sekian dan terima kasih.